Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semua. Pada hari ini senang sekali saya bisa menyampaikan materi kembali tentang profesionalisme dalam bekerja. Oke, implementasi profesionalisme dalam bekerja. Profesionalisme secara umum dapat dikatakan sebagai tanggung jawab individu yang berperilaku sangat baik dan lebih baik daripada hanya sekedar mematuhi undang-undang atau peraturan yang ada. Profesionalisme merupakan elemen dari motivasi yang memberikan sumbangan kepada seseorang agar mempunyai kinerja tugas yang tinggi. Biasanya kalau kita melihat ada orang-orang yang profesional, nah kata-kata profesional ini merupakan motivasi bagi seseorang, saya ingin bekerja profesional. Nah, ini adalah motivasi bagi seseorang untuk lebih produktif, untuk mempunyai suatu konsep kinerja, tugas, dedikasi yang tinggi ya. Profesionalisme juga merupakan suatu bentuk komitmen pada para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus. Ya, jadi seorang profesional itu dikatakan bahwa orang tersebut telah ahli. Nah, seseorang ahli itu biasanya pasti akan terus-menerus meningkatkan kemampuannya. Sedangkan yang dimaksud dengan profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Nah, kira-kira apa saja sih ciri-ciri orang profesional yang memiliki profesionalisme yang tinggi? Yang pertama, orang tersebut harus mengetahui dan menyadari kemampuan dirinya, keterampilan dirinya, skill apa yang dia miliki. Ya, yang kedua, dia harus mengetahui dan menyadari eh, apa bidang yang dia minati atau dia geluti. Ya, kemudian kalau misalnya profesionalisme di dalam suatu profesi, nah dapat dikatakan profesional apabila segala perolehan finansial bersumber dari profesinya. Nah, kemudian seorang yang dianggap memiliki profesionalisme yang tinggi, dia harus mampu mengenali dengan jelas hakikat dan profesi yang sedang digelutinya, ya. Nah, kemudian khusus untuk profesionalisme yang bergabung atau menjalankan suatu profesi, dia harus memiliki izin khusus untuk menjalankan profesinya. Ya, khususnya untuk profesi-profesi tertentu. Ya, misalnya lawyer atau advokat itu ada izin dari peradi. Nah, bagaimana dia menjadi lawyer yang profesional, profesinya adalah lawyer, dia ingin menjadi lawyer yang profesional. Nah, ini memerlukan izin untuk menjalankan profesinya dari organisasi-organisasi tertentu. Kemudian dia harus mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya setiap pelaku profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Nah, kemudian memiliki kebanggaan akan profesinya, memiliki organisasi profesi yang kuat. Dan juga biasanya untuk beberapa hal, ya, untuk beberapa bidang, dia biasanya harus memiliki klien sesuai dengan profesinya masing-masing, ya. 5 elemen profesional. Yang pertama adalah pengabdian. Pengabdian pada satu bidang tertentu, sudah pasti ya. Adanya kewajiban sosial atau social obligation, yaitu profesinya tersebut harus bermanfaat bagi masyarakat ataupun orang banyak. Kemudian ada kemandirian di dalamnya, yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa harus ada tekanan dari pihak lain, independence, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian harus ada belief in self-regulation atau keyakinan terhadap peraturan profesi yang sedang digelutinya. Dan terakhir harus ada komunitas atau community atau hubungan sesama profesinya. Nah, itu ya ciri-ciri dari profesionalisme sebuah profesi. Nah, kalau untuk sikap yang profesional yang penting yang harus diterapkan di kantor, itu adalah yang pertama, Anda harus tepat waktu, datang tepat waktu, meeting tepat waktu, schedule tepat waktu, dan lain sebagainya. Terus Anda harus kompeten dalam menjalankan profesi Anda, harus menghargai deadline, mengembangkan integritas diri. Jadi jangan
sumpah. Jadi jangan hal-hal yang Anda lakukan itu melanggar kode etik profesi, misalnya seperti itu. Harus bersikap sopan, harus menghormati rekan kerja, dan juga yang paling penting, simple namun paling penting harus memperhatikan penampilan. Ya kalau misalnya Anda dokter, Anda mengobati pasien dengan menggunakan jas putih misalnya, atau misalnya Anda bertemu dengan klien, pakailah pakaian yang layak dan lain sebagainya ya. Nah, itu saja terkait dengan profesionalisme dalam bekerja. Materi selengkapnya nanti Anda bisa baca di modul yang sudah saya upload dan juga di materi-materi video. Terima kasih, sampai bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.